Halo semuanya, welcome back di channelnya Ibu RT di China yang saat ini ada di Indonesia. Nah teman-teman, kali ini aku mau memenuhi salah satu saran dari beberapa teman-teman yang pernah komen ataupun nge-DM aku ataupun japri ya, dimana mereka saran untuk kayak semacam foto sebentar ya, baik nangis. Jadi kita langsung aja teman-teman. Aku dan suamiku itu ketemunya kan di perantauannya. Jadi kami itu sama-sama bekerja di Kabupaten Serang ya. Terus ya satu perusahaan juga waktu itu. Aku sebagai penerjemah ya. Terus ketemu di satu pekerjaan ya, cinta lokasi. Terus kita juga menikahnya di sini gitu ya, di perantauan untuk pesta adat, karena kebetulan aku orang Medan ya, orang Batak Karo. Memang kita belum ada buat pesta adat ya, karena aku pikir waktu itu kita sama-sama kerja untuk bisa mengurus surat izin pernikahan aja dari kedutaan. Kita itu harus kayak gimana ya, harus pintar-pintar bagi waktu karena nggak ada cuti kan waktu itu. Jadi nunggu sama-sama shift malam baru kita pulang kerja gitu, berangkat ke kedutaan atau aku ngurus-ngurus berkas-berkas yang lainnya gitu. Jadi benar-benar waktu itu kita mandiri banget. Terus nikahnya juga di perantauan, jadi sama sekali memang gak ada keluarga juga di sini ya, baik keluarga aku ataupun suamiku, apalagi kan dia orang Tiongkok sana. Jadi nikahnya itu dulu kami di catatan sipil Serang. Terus aku izin lah ya sama orang tua, kebetulan mama udah gak ada jadi tinggal bapak. Aku izin untuk di wakil ada walinya gitulah ya kalau nikah kayak gitu kan. Terus bapak izin, baru setelah itu kami ya lanjutkan pernikahan ya. Itu pun semua setelah berkas di ACC ya sama kedutaan dan gak ada halangan apapun. Kami menikah secara sipil di Serang. Terus untuk adatnya, karena memang kembali aku bilang aku kan suku Batak Karo ya, jadi kalau di Karo itu meskipun sekarang kita belum buat pesta adat nggak apa-apa, nanti pas kita lagi mungkin nikahin anak misalnya pun bisa buatkan pesta adat gitu. Jadi nggak begitu harus itu, nggak buru-buru gitu loh. Dan untuk resepsinya memang aku pribadi pun nggak ada minat waktu itu, karena ya balik lagi kita sama-sama bekerja, sama-sama terikat sama pekerjaan gitu kan. Jadi udah berlalu kayak begitu aja. Saya pikir kan waktu itu yang penting mah udah sah secara hukum dan negara aja gitu kan. Kalau adat mah resepsi itu nggak begitu di nomor satukan lah sama aku gitu. Yang terpenting itu sah secara agama dan hukum gitu aja, dan negara gitu ya. Nah setelah itu kita itu menikah tahun 2017 ya teman-teman. Dan selama kami pacaran itu aku pribadi sama sekali belum pernah ke Cina ya. Jadi setahun sebelum menikah kenal sama keluarga suami itu pun melalui WeChat. Jadi karena memang kita udah serius ya, terus suamiku kenalin aku sama mamahnya gitu ya. Jadi setelah kenal aku dimasukkan ke grup WeChat keluarga. Kalau kita di sini mah WhatsApp ya, WhatsApp keluarga gitu. Jadi perkenalannya di situ sama keluarganya. Terus aku belum pernah kan ke Cina, jadi ya cuman kenal lewat WeChat aja gitu loh. Sampai 2018 setelah mau setahun menikah ya, baru aku ikut sama suami ke Cina gitu. Tadinya kan kita mau stay di sana ya teman-teman. Jadi ikut, itulah kali pertama aku ketemu sama keluarga suami dan juga saudara-saudaranya, abang dan kakaknya gitu ya. Ya ngeri-ngeri sedap juga sih ya waktu itu. Jadi ini kita balik lagi ke topik awal ya. Nah setelah sampai di sana seminggu kemudian itu mertuaku bilang mau dibuatkan resepsi nggak kayak begitu ya. Jadi balik lagi ya, aku kan gak ada saudara juga ya di Cina sana gitu. Jadi kayak dibuatkan resepsi juga mah buat apa ya gitu. Kalau bapakku juga takut naik pesawat boro-boro ke Cina gitu ya. Untuk terbang dari Medan aja ke Batam itu dia takut gitu kan, nggak mungkin ya naik kapal laut, mau nyampe berapa hari kan gitu ya. Pun nggak ada kapal laut kalau menuju ke Cina kecuali kapal kargo kan, itu pun sebulanan baru nyampe. Nah oke, lanjut cerita. Akhirnya kan aku juga nggak mau resepsi, jadi mertua bilang nggak resepsi nggak apa-apa, tapi kayak dibuatkan semacam, kalau di Jawa ya bilangnya itu kayak
apa ya namanya, unduh mantu ya, unduh mantu. Jadi kayak kita tuh biar keluarga besar dia kenal sama kita, oh ini loh istrinya, oh ini udah nikah gitu kan. Jadi aku setuju waktu itu. Nah, aku setuju waktu itu pas lah waktu itu setahunnya kita menikah secara hukumnya di Indonesia, dan disitu juga lah dibuatkan kayak acara unduh mantu waktu itu. Cuman sayangnya ya, HP yang buat aku pakai rekam-rekam waktu kami unduh mantu itu kececer alias hilang gitu ya. Jadi di sini aku masih ada beberapa video cuplikan ya, tapi ya kurang lebih seperti itulah acara unduh mantu di sana itu. Kayak cuman pasangin mercon ya, apa ya, mercon ya, mercon yang panjang banget gitu. Jadi pas kita keluar dari rumah mau berangkat ke restorannya apa ke acara makan-makannya itu kan dipasangin mercon tuh sebelum naik ke mobilnya kan. Nah habis itu gitu sampai di restoran tempat makannya itu dipasangin mercon lagi, ada kali 2-3 meter lebih malah kalau menurutku mah, berisik banget. Dan arti pemasangan mercon itu sendiri ya teman-teman, kata suamiku sih itu ada artinya ya, salah satunya ya biar orang sekitar tahu, oh ini loh lagi ada acara, atau misalnya nggak cuman acara happy-happy aja sih ya dipasangin mercon, karena yang aku lihat waktu itu ada tetangga mertua yang meninggal juga dipasangin mercon, dan aku sih belum pernah menghadiri acara meninggal orang China ya, jadi aku nggak tahu ceritanya. Nah, jadi setelah dipasangin mercon selesai, kita itu sih jadi tontonan orang ya gitu. Apalagi kan waktu itu aku orang Indonesia ya, dan kebetulan di daerah suamiku itu baru akulah satunya orang Indonesia yang nikah dengan orang setempat, jadi kayak berasa gimana gitu kan. So lanjut, habis itu kita naik ke tempat makan ya. Waktu itu kita ada di lantai 2 teman-teman. Jadi semua keluarga udah ngumpul di situ, dan uniknya ya di sini itu beda banget sama kita. Kalau pesta-pesta di sana itu ya nggak harus pakai baju-baju resmi loh teman-teman. Jadi ada yang datang itu pakai celana pendek kayak gitu. Kalau kita kan resmi banget ya. Terus satu keunikannya lagi ya, kita itu mantan perempuannya ya itu dipakaikan kayak sempak ya, celana dalam gitu ya, pakaian dalam, entah bra ataupun sempak gitu, baju, kaos kaki gitu, sepatu, terus ranjang kita, kasur itu, ranjang tempat tidur, kasur tempat tidur maksudnya, terus bantal, spraynya itu semua serba merah. Lucu, aku rasa lucu banget, unik gitu ya. Jadi kayak gimana gitu. So teman-teman, nah ini dia aku kasih tunjuk kalian cuplikan waktu unduh mantu aku dulu, dan aku sekali lagi minta maaf karena memang HP yang dipakai buat rekam-rekaman itu kececer ya. Dan kalau untuk resepsi di Indonesia, di Medan atau di Serang pun memang kita nggak buat waktu itu. Satu ya karena memang terikat pekerjaan ya. Terus yang kedua dulu, kita sebenarnya pernah ada niat mau udahlah wujudin aja gitu ya, karena kan kalau misalnya liburan muslim ya, kayak liburan apa sih, lebaran ya, itu kan agak panjang tuh ya, ada kali 10 harian. Nah waktu itu kita niatnya mau buat aja pas libur lebaran itu kita buat acara di Medan, tapi aku dapat berita baik juga dari adikku kan, katanya dia juga mau nikah. Jadi karena dia tuh anak cowok dan aku pribadi udah nikah secara hukum dan agama, itu kan udah sah ya, kalau adik nggak bisa nyusul. Jadi karena adikku udah pacaran sama istrinya yang sekarang ini lama ya, jadi haruslah diwujudin ya, biar istilahnya keluarga perempuan juga kan nggak was-was gitu ya teman-teman. Jadi aku sama suami ngalah waktu itu, nggak apa-apa gitu, masih banyak kesempatan, yang penting kita udah bisa tinggal bareng, udah sah di mata hukum, sah di mata agama. Jadi waktu itu aku biarin adikku duluan yang nikah. Kami dulu niatnya bulan 6 karena waktu tahun 2017 itu lebaran itu jatuh di bulan 6 kan, dan ternyata adikku mau nikahnya bulan 8, dan itu terlalu rapat, dan pasti orang tua kayak keluarga kami juga terlalu capek karena terlalu mepet gitu kan, jadi kita ngalah. So teman-teman, nggak berpanjang-panjang lagi obrolan kita, selamat menikmati cuplikan video yang nggak seberapa ini ya. Oh iya, buat kalian jangan lupa ya untuk terus subscribe, dukung channel kami ini dengan cara subscribe, like, dan komennya teman-teman, karena dukungan kalian itu sangat membantu untuk perkembangan, pertumbuhan, dan kemajuan YouTube channel kami ini, dan itu sangat membantu kami banget. Terima kasih sebelumnya, dan sampai ketemu di next vlog berikutnya ya teman-teman.
Bye. 我怕，怕。就这样多了，就这都放不下，这下这些香这些了，全都在班上躺着，也不念经去了。我说你们赶紧念经去，叫他们念经去，也不去了。那会儿，哈萨那边跟吉尔吉斯坦那边有个儿子在吃，有个走了啊，走了，走了，光城，人家不吃了，人家走了。光城。那你娃没有礼貌，你这教育不好，走应该打声招。好好给你打招呼了，你没听多好啊？我没听着。那我说话跟毛一样。我没听着。我走了，俺以为人家在门口去。让新疆货回去了。新疆货币去了。来，我给你吃。俺那没听着，俺以为我在门口转。